Di tepi danau, di antara rerumputan yang lembab, sering kita temui makhluk-makhluk kecil terbang di atas air yang jernih. Terbang melayang menari-nari di udara, mereka bergerak maju, mundur, naik, turun, bahkan diam melayang di satu titik. Kemampuan yang bahkan pesawat modern pun masih berusaha menirunya. Ya, dialah capung, sang penjelajah udara yang anggun sekaligus mematikan. Ia adalah salah satu penerbang paling mahir di dunia serangga. Dengan 4 sayap yang bisa bergerak independen, capung mampu melesat ke depan, mundur, bahkan berputar di tempat dengan kecepatan hingga 60 km per jam. Saat sinar matahari menyentuh sayapnya, terlihat pantulan cahaya seperti kaca tipis yang menari-nari di udara. Namun, jangan tertipu oleh keindahannya. Capung adalah pemburu ulung. Dengan mata majemuk yang terdiri dari lebih dari 30.000 lensa, ia bisa mendeteksi gerakan mangsanya dari jarak jauh. Seekor nyamuk yang lewat di dekatnya tak punya harapan untuk lolos. Tapi, tahukah kamu? Sebelum bisa terbang, capung menghabiskan sebagian besar hidupnya di air sebagai nimfa. Di sana, ia juga menjadi predator ganas yang berburu jentik-jentik dan hewan kecil lainnya. Dan saat waktunya tiba, ia keluar dari air, menanggalkan kulit lamanya, lalu terbang bebas menjemput dunia baru. Makhluk kecil ini bukan sekadar serangga biasa. Ia adalah saksi hidup dari masa ketika bumi masih dikuasai dinosaurus. Makhluk yang tak hanya indah, tapi juga tangguh, cerdas, dan luar biasa. Inilah kisah capung. Capung adalah kelompok serangga yang tergolong ke dalam bangsa Odonata. Serangga ini jarang berada jauh-jauh dari air, tempat di mana mereka bertelur, dan menghabiskan masa pradewasa selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Namanya berbeda-beda di setiap daerah. Papatong sebutan dalam bahasa Sunda mirip dengan sebutan mereka dalam bahasa Melayu, yaitu pepatung. Kinjeng sebutan dalam bahasa Jawa. Kasasiur, Banjarmasin, Sansibur, Dayak Ngaju, Bungkoloko, Siompu, Kedie, bahasa Sasak Lombok. Capung, Subordo anisoptera. Relatif mudah dibedakan dari capung jarum, Subordo zygoptera. Capung umumnya bertubuh relatif besar dan hinggap dengan sayap terbuka atau terbentang ke samping. Sedangkan capung jarum umumnya bertubuh kecil, meskipun ada beberapa jenis yang agak besar, memiliki abdomen yang kurus ramping, mirip jarum, dan hinggap di jendela dengan sayap-sayap tertutup, tegak menyatu di atas punggungnya. Capung menjadi simbol keseimbangan. Ia melayang dengan keanggunan yang sulit ditandingi. Dengan kecepatan hingga 60 km per jam, capung mampu bermanuver tajam di antara ranting dan air tanpa menabrak sedikit pun. Bahkan ilmuwan penerbangan menjadikan capung sebagai inspirasi untuk merancang drone dan pesawat yang lebih stabil di udara. Sebuah teknologi alami yang sudah sempurna sejak jutaan tahun lalu. Jauh sebelum manusia, sebelum burung, bahkan sebelum bunga pertama mekar di bumi, capung sudah lebih dulu ada. Fosil yang ditemukan menunjukkan bahwa nenek moyang capung, yang disebut Meganeura, hidup sekitar 300 juta tahun yang lalu. Makhluk itu memiliki rentang sayap hingga 70 cm, sebesar burung gagak. Bayangkan, di langit purba yang lembab dan dipenuhi rawa-rawa raksasa,
kawanan capung purba terbang berkeliling, menjadi predator udara pertama di dunia. Mereka berburu serangga purba lain dengan kecepatan yang luar biasa. Dan sampai hari ini, keturunan mereka, capung modern, masih membawa warisan kemampuan terbang dan berburu yang sama menakjubkannya. Dalam dunia serangga, capung adalah pemburu dengan tingkat keberhasilan tertinggi. Lebih dari 90% dari setiap serangannya berhasil. Seekor pemburu yang lahir dengan naluri, kecepatan, dan akurasi yang nyaris sempurna. Bagi seekor nyamuk, munculnya bayangan capung berarti akhir dari perjalanan hidupnya. Capung bisa memperhitungkan arah terbang mangsanya, menyesuaikan kecepatan, lalu menyerang dari sudut yang tepat. Semua itu terjadi hanya dalam sepersekian detik. Namun, perjalanan hidup capung tidak dimulai di udara. Ia lahir dan tumbuh di bawah permukaan air, dalam bentuk nimfa. Di sana, di antara lumpur dan akar-akar tanaman air, ia hidup sebagai predator bawah air. Nimfa capung memiliki rahang khusus yang bisa menjulur seperti tombak untuk menangkap jentik-jentik, kecebong, bahkan ikan kecil. Ia bernapas menggunakan insang di dalam tubuhnya dan bisa hidup di air selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Syahdan, pada suatu pagi, saat tubuhnya siap dan air mulai hangat, nimfa itu merayap naik ke batang rumput. Ia berhenti, diam sejenak, lalu kulit punggungnya mulai retak. Perlahan, tubuh capung dewasa muncul, sayapnya lembut dan basah, menggantung di bawah cahaya matahari. Dan ketika angin pertama menyentuhnya, sayap itu mulai mengepak, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia terbang. Peristiwa ini adalah salah satu metamorfosis paling menakjubkan di dunia serangga. Perubahan dari makhluk air menjadi penjelajah langit. Tak banyak yang tahu, warna-warna indah pada tubuh capung bukan hanya hiasan. Warna itu bisa berubah tergantung suhu, cahaya, dan bahkan usia. Capung jantan biasanya memiliki warna yang lebih mencolok untuk menarik perhatian betina, sementara capung muda cenderung lebih kusam agar mudah bersembunyi dari predator. Bagi banyak budaya di dunia, capung adalah simbol perubahan dan kebebasan. Di Jepang, capung melambangkan keberanian. Bagi suku Indian di Amerika, capung dianggap roh pembawa pesan antara dunia manusia dan alam. Dan di banyak daerah Indonesia, capung sering dihubungkan dengan pertanda musim hujan yang akan tiba. Capung menjadi pengingat bahwa alam punya cara indah untuk memberi tanda jika kita mau memperhatikannya. Capung bukan hanya indah untuk dipandang, tapi juga sangat penting bagi ekosistem. Sebagai predator alami, mereka membantu mengendalikan populasi serangga, terutama nyamuk. Satu ekor capung dewasa bisa memakan hingga ratusan nyamuk dalam sehari. Di sisi lain, keberadaan capung juga menjadi indikator penting kebersihan air. Jika di suatu tempat banyak capung, itu tanda bahwa air di daerah itu masih bersih dan sehat. Karena nimfa capung hanya bisa hidup di air yang tidak tercemar. Jadi, setiap kali kamu melihat capung berterbangan di tepi sawah, sungai, atau kolam, itu adalah tanda bahwa alam di sekitar masih hidup, masih bernapas dengan baik. Di bawah langit senja sore hari, seekor capung melayang di atas air, sayapnya bergetar lembut, memantulkan cahaya terakhir sebelum matahari tenggelam. Ia tak tahu
bahwa dirinya sedang memperlihatkan keajaiban kecil kehidupan, keindahan yang sering terlewatkan mata manusia. Jadi, lain kali saat kamu melihat seekor capung, berhentilah sejenak. Perhatikan bagaimana ia terbang, bagaimana sayapnya memantulkan cahaya, dan bagaimana alam terus berbicara melalui makhluk kecil seperti mereka. Karena di dunia yang sibuk ini, kadang yang paling sederhana justru yang paling luar biasa.